Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakifan Sesania dengan NIM 2020-12-051. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, yakni berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, yakni menulis dan membaca, sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan juga kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Komunikasi lisan tulisan. Menurut Burkett et al. 1981, dalam Tub dan Moss 1997 menerangkan bahwa manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, yakni berbicara dan juga mendengarkan, dibandingkan dengan komunikasi tulisan, yakni menulis dan juga membaca. Menurut Crane et al. Dalam Tubbs dan Moss 1997 juga menjelaskan bahwa komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Kita bisa melihat tabel di samping, itu ada mendengarkan sebanyak 53%, berbicara sebanyak 16%, membaca sebanyak 17%, dan yang terakhir ada menulis yaitu 14%. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima. Seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media yakni telepon dan lain sebagainya. Keterampilan dasar itu ada dua, yakni berbicara dan juga mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan juga lambang. Dan yang terakhir, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering kali sulit karena pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. A. Berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi, itu terdapat bicara informal dan juga bicara formal. Lalu, apa sih yang dinamakan dengan bicara informal? Bicara informal itu seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, itu termasuk dengan berbicara informal. Lalu, berbicara formal. Berbicara formal itu ada perencanaan dan juga penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan juga bercerita. Itu semua termasuk dalam berbicara formal. Yang kedua ada berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan itu seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, itu berdasarkan tujuannya. Sedangkan berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimak ini adalah berbicara antar pribadi atau empat mata ya, dua orang, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus. Nah, kalau peristiwa khusus ini terdapat pidato presentasi, terus ada penyambutan,
pidato perpisahan yang berisi dengan kata-kata perpisahan. Selanjutnya juga ada berdasarkan metode penyampaian. Nah, berdasarkan metode penyampaian ini ada 4. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu. Kalau impromptu itu berarti tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Kalau berdasarkan hafalan ini berarti ada naskah tapi sudah dihafalkan, sehingga pada saat berbicara dia tidak membacanya. Dan yang terakhir itu ada penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Jadi dia itu membaca naskah yang dibawanya. Mengembangkan keterampilan dalam berbicara efektif. Dalam berbicara itu memerlukan keterampilan khusus, memerlukan latihan, terutama pada 1. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikannya dengan benar dan juga sesuai. Dan yang terakhir ada mengembangkan empati terhadap pendengar. Yang terakhir ada teknik berbicara efektif. Gimana sih teknik berbicara efektif itu? Nah, teknik berbicara efektif itu ada bahasanya harus efektif, tata bahasanya harus benar, dan juga kosakata atau variasinya. Yang kedua ada materi. Materi ini harus jelas, sesuai, dikenal, mempunyai minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga ada cara atau gaya berbicara. Nah, cara atau gaya berbicara ini meliputi pengucapan, penampilan, gerak-geriknya. Yang keempat ada penampilan berbicara. Penampilan berbicara ini yaitu postur tubuhnya, pakaian dan perhiasannya, juga gerak-geriknya. Yang kelima, hubungan dengan pendengar. Hubungan dengan pendengar ini meliputi mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang terakhir ada suasana pembicaraan. Suasana pembicaraan ini menyangkut dengan membangun keakraban, sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan lingkungannya. Mendengarkan. Mendengarkan menurut Tubbs dan Moss 1997 itu melibatkan 4 unsur. Yang pertama mendengar. Mendengar adalah penerimaan rangsang pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu atau mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga memahami. Memahami ini sama dengan pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat ada mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Menurut Tubbs dan Moss 1997, jenis-jenis mendengarkan itu ada 4, yaitu mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, yaitu ketika kita bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan juga nonton televisi. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif. Diskriminatif ini hanya fokus untuk mencari informasi tertentu. Misalnya saat kita sedang melakukan kuliah. Yang ketiga ada mendengarkan secara kritis. Mendengarkan secara kritis ini sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar atau salahnya, mencari kekuatan dan kelemahannya. Misalnya dalam sidang pengadilan. Yang terakhir ada mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati ini hanya mendengarkan yang tersirat. Ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman kita, curhatan teman kita. Hambatan mendengarkan menurut De Vito 1997.
A. Sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan. Contohnya memainkan rambut, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. B. Sibuk dengan urusan eksternal. Contohnya memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan kita, atau bisa disebut dengan melamun. C. Mempertajam atau sharpening. Dia hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. D. Asimilasi atau merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. E. Faktor kawan atau lawan. Dia itu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembaca. F. Mendengar yang diharapkan. Dia itu hanya mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Cara mengefektifkan mendengarkan menurut DeVito 1997, yaitu ada mendengarkan partisipatif dan pasif, mendengarkan secara empatik dan juga objektif, mendengarkan tanpa menilai, dan mendengar secara kritis. Yang terakhir ada mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.